Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruswantia. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 858456413. Di sini saya akan memaparkan filsafat ilmu dan isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Pendidikan nasional akan terwujud dengan adanya pilar-pilar yang mendukung di dalam satu makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar secara literal merupakan sebuah tiang ataupun sebagai dasar dalam pendidikan, sedangkan asas merupakan sebagai fondasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas merupakan fondasi dari sebuah pendidikan atau dasar pendidikan, sedangkan pilar merupakan sebagai penyangga pendidikan nasional. Pilar dan asas merupakan satu kesatuan yang utuh. Prinsip dasar pendidikan. Pendidikan nasional memiliki 3 asas, yaitu asas peran, asas belajar, dan asas otonomi. A. Asas peran, yaitu mengacu pada prinsip dasar bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, memiliki 3 gagasan akan asas peran, yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, 2. Ing madya mangunkarsa, 3. Tutwuri handayani. 1. Makna dari ing ngarsa sung tulodo, yaitu artinya pendidik berperan sebagai model bagi peserta didik yang memberikan contoh dan keteladanan. Contohnya, guru dapat berpakaian secara sopan dan rapi atau memiliki kedisiplinan seperti datang tepat waktu ketika mengajar, sehingga menjadi sosok teladan bagi peserta didiknya. 2. Ing madya mangunkarsa, artinya pendidik memberikan dukungan dan semangat dalam membersamai ketika dalam proses pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran, guru memberikan penguatan dengan memberikan pemantik atau pertanyaan pemantik, sehingga peserta didik dapat mengeluarkan ide ataupun gagasannya. Yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu pendidik berperan mendorong bagi peserta didiknya. Contohnya, guru dapat memberikan apresiasi terhadap proses pembelajarannya ataupun memberikan saran untuk perbaikan. Asas belajar, yaitu mengacu pada pembelajaran sepanjang hayat, di mana kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kebutuhan dan minat kita. C. Asas otonomi, yaitu mengacu pada prinsip pemikiran bahwa pendidikan merupakan belajar secara mandiri sebagai hasil belajar. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip pendidikan di dalam era digital. Saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga mempengaruhi bagaimana pendidikan dapat optimal memberikan layanannya dan memberikan output yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang. Penerapan prinsip pendidikan memerlukan adaptasi dan perubahan menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan interaktif sesuai dengan kondisi saat ini. A. Relevansi prinsip pendidikan di era digital, antara lain yaitu 1. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam menampilkan media pembelajaran berupa video, gambar, ataupun aplikasi yang dapat mendukung proses pendidikan. Dengan perkembangan ini, maka akan menumbuhkan minat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, keaktifan peserta didik. Kemajuan teknologi memberikan kesempatan bagi peserta didik memberikan peluang bahwa mereka dapat belajar secara mandiri. Mereka dapat mencari berbagai info melalui internet ataupun media yang ada. Artinya, prinsip belajar mandiri di sini terdukung dengan adanya perkembangan teknologi. 2. Tantangan penerapan prinsip di era digital, antara lain sebagai berikut. A. Literasi digital pendidik.
Rendahnya kompetensi digital bagi pendidik membuat pengaplikasian teknologi dalam pengajaran kurang optimal. B. Kesenjangan akses, ketimpangan perangkat ajar dan akses internet yang belum merata di seluruh Indonesia menghambat pemerataan yang ada di Indonesia. C. Kualitas pembelajaran karakter. Arus digital yang cepat dan masuknya berbagai budaya menjadi tantangan bagaimana peserta didik tetap memiliki karakter yang beretika dan berakhlak mulia. Untuk menjembatani relevansi dan tantangan ini, maka diperlukan adanya strategi penguatan. Adapun strategi penguatan pendidikan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan literasi digital. 2. Pembelajaran yang digabungkan antara tatap muka dengan sistem online untuk kemudahan secara fleksibel dan interaktif. C. Mengembangkan konten positif untuk pembentukan karakter peserta didik. C. Pilar pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini antara lain 1. Pendidik dengan profesionalitas yang kompeten dalam menjalankan tugas dan perannya agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Pendidik diharapkan memiliki karakter suri tauladan yang tepat bagi peserta didik. 3. Pendidikan karakter merupakan fondasi utama menuju bangsa yang beradab di era digital. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.